sore hari ini pertama saya mengucapkan terima kasih. Ini acara yang ke-7 atau ke-8, saya sendiri udah nggak apa, masih ada 3 acara lagi. Jadi hampir setiap hari saya keliling antara 9-11 tempat. Dengan pengalaman saya panjang, ketika umur 34 tahun saya sudah menjadi sekretaris presiden pada waktu itu, menjadi sekretaris presiden Megawati, menjadi anggota DPR 4 kali, pernah menjadi pimpinan DPR, menjadi menteri 2 periode di era Pak Jokowi, sehingga pengalamannya sudah sangat panjang sekali. Saya menyelesaikan S1 di ITB, S2 di Gajah Mada, S3-nya di Pajajaran. Kenapa kemudian saya akhirnya bersedia maju sebagai calon gubernur Jakarta? Walaupun awalnya saya tidak pernah mencalonkan sama sekali dan tidak pernah meminta untuk dicalonkan. Tetapi karena mungkin selama ini dianggap track record yang saya miliki, saya memang selalu bekerja keras, bekerja sangat keras. Semua pekerjaan yang diberikan kepada saya dedikasikan untuk diselesaikan dengan sebaik-baiknya, sehingga kemudian saya tetap diberikan amanah untuk menjadi calon gubernur ini yang awalnya sudah terlalu lama saya tidak pernah muncul di ruang publik, tidak pernah mau tampil di TV, tidak pernah mau diwawancarai. Tetapi sejak ditetapkan, sejak diminta, hidup saya 1000% berubah. Kalau lihat kamera saya harus senyum. Bahkan saya seringkali terkaget-kaget di tengah jalan ada wajah saya di billboard, di videotron, yang dulu tidak pernah terpikirkan sama sekali. Tapi begitu saya sekarang ini sudah keliling hampir semua daerah di Jakarta. Bahkan calon gubernur nomor 1, nomor 2, termasuk wakil-wakilnya 4 orang itu dijumlahkan. Dengan saya sendiri aja saya lebih banyak keliling dibandingkan mereka. Boleh dicek di Bawaslu. Artinya apa? Saya jatuh cinta. Apa yang menyebabkan saya jatuh cinta? Adalah perbedaan disparitas kemiskinan dan kekayaan yang begitu mencolok yang tidak pernah saya bayangkan sebelumnya. Saya 15 tahun berkantor di istana. Nggak lebih dari 1,5 kilo dari istana ada yang namanya Tanah Abang. Di Tanah Abang ternyata ada keluarga, bukan hanya satu, mungkin ada sekitar 200 meter lebih yang tidak pernah melihat matahari, kiri kanannya, rumahnya dan sebagainya. Tidak pernah melihat matahari sama sekali, tidak punya MCK. Bahkan yang membuat saya sedih sampai sekarang terngiang-ngiang dalam pikiran saya, keluarga itu dalam satu rumah ada 12 orang, hanya punya 2 tempat tidur. Saya tanya pada mereka, bagaimana kok bisa tidur? Ternyata tidurnya disipkan. Ada 3 shift, pagi, sore, dan malam. Sehingga demikian, ini pasti banyak yang hadir adalah anak-anak saya. Saya itulah yang membuat Om sekarang ini betul-betul pengen berbuat sesuatu. Kalau ini memang amanahnya jadi gubernur Jakarta, yang saya akan lakukan dan saya akan selesaikan adalah persoalan-persoalan tadi. Bukan yang kemudian menawarkan Jakarta menjadi New York, Jakarta menjadi Dubai, Jakarta menjadi. Yang paling penting adalah menyelesaikan persoalan-persoalan real yang ada di rakyat, di masyarakat sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, apapun Jakarta sekarang dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 itu sudah berubah total. Jakarta bukan lagi ibu kota negara. Jakarta sudah menjadi kota global dan pusat perekonomian nasional. Apa kota global? Kota global itu artinya Jakarta sudah harus terbuka untuk siapa saja. Kota global itu ya seperti New York, Singapura, Tokyo, Beijing, Shanghai, London. Dan untuk itu apa yang harus berubah dari Jakarta? Yang harus berubah adalah satu, Jakarta menjadi pusat bisnis bagi siapa saja untuk bisa berbisnis di Jakarta. Yang kedua, Jakarta harus informasinya terbuka. Sekarang eranya adalah era digital. Saya yakin anak-anakku ini di tempat ini pasti antara 2-3 jam setiap hari pegang gadgetnya. Lihat TikTok, lihat Instagram, lihat Twitter, lihat apapun. Dan itulah yang berbeda dengan generasi sebelumnya. Generasi sebelumnya yang disebut dengan baby boomer ataupun apapun, cara memandang sesuatu itu berbeda. Nah, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya dengan undang-undang baru itu, maka Jakarta harus punya budaya, yang budaya ini
ini menjadi budaya yang identitas Jakarta. Dan undang-undang itu sudah menyebutkan identitasnya adalah menjadi Betawi. Sehingga dengan demikian ini harus diikatkan, karena apapun Jakarta sebelumnya adalah ibu kota, sehingga ketika menjadi ibu kota, orang masuk di Jakarta, warna Betawinya kurang nampak. Dengan undang-undang baru ini, kalau seperti kita pergi ke Bali, Gapuranya Bali, perbatasan antar kecamatannya Bali, perbatasan antar kotanya, warnanya Bali, begitu sampai di airport Bali, maka Jakarta nanti akan berubah untuk itu juga. Tetapi budaya-budaya Betawinya juga harus kita buat modern. Kita buat bisa bertarung di Broadway, di New York, di mana saja. Dan untuk itu memang harus ada sesuatu yang dilakukan perubahan. Jadi yang terakhir dari saya, selain tadi yang saya sampaikan, Jakarta juga harus berubah cara untuk mengelolanya. Jakarta tidak bisa hanya bergantung pada yang namanya pajak, restribusi, dan dividen. Maka punya gagasan yang disebut Jakarta Funding. Apa itu Jakarta Funding? Itu inspirasinya sama dengan Ina Funding. Funding itu adalah investasi. Jadi kalau perusahaan-perusahaan investasi itu adalah perusahaan, maka negara, sekarang kita punya namanya Ina Funding, sudah akan menginisiasi yang namanya Jakarta Funding supaya ada income revenue bagi Jakarta yang baru, yang tidak hanya bergantung pada pajak, restribusi, dan lain-lain. Yang terakhir, problem utama di Jakarta selain lapangan kerja adalah housing. Kenapa housing menjadi pikiran saya? Ketika saya nonton Home Sweet Home, itulah yang memacu, harus ada terobosan. Banyak orang di Jakarta yang mungkin sebentar lagi dialami saudara-saudara sekalian yang akan merit dan sebagainya, takut merit karena nggak punya rumah, takut merit karena nggak punya tempat, membayangkan tempat tinggalnya di mana, maka harus ada terobosan. Bagaimana terobosannya? Dulu zaman Pak Ahok itu ada rumah susun yang dia bangun di atas pasar. Kenapa nggak berhasil hanya satu pasar, yaitu pasar rumput yang di Jatinegara, pasar rumput. Tapi problemnya berkepanjangan sampai hari ini nggak selesai. Karena kenapa? Orang-orang yang berdagang dipindahkan rata-rata nggak mau. Mereka protes. Kemudian oleh Pak Anies dirubah menjadi DP 0%. Problemnya akhirnya juga belum terselesaikan karena apa? Problem utama di Jakarta itu adalah land acquisition, kebebasan lahan. Sehingga dengan demikian saya memikirkan bagaimana caranya supaya lahan tidak menjadi persoalan. Ternyata di Jakarta itu banyak sekali tempat-tempat yang idle. Apa itu contohnya? Kantor kecamatan, sekolahan, kantor desa, puskesmas. Rata-rata kecamatan kita itu luasnya 5.000 sampai dengan 8.000. Rata-rata. Kenapa kemudian nggak dibuat misalnya di tempat ini, daerah ini seperti kantor kecamatannya kurang lebih 1